Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya Ananda berdoa dulu kepada Tuhan. Silakan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmin. Baiklah, kita ambil absen dulu ya. Yang pertama yaitu Nadia, yang kedua Dila. Hadir Bu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Iya Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit Bu. Sakit. Sudah berapa lama? 3 hari Bu. Oh, kita doakan ya, semoga menjadi sembuh dan Amin. sekolah kita dulu bersama-sama ya. Iya Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita bergembira dulu ya. Kepada Ananda, tolong berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, terserah. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, kita menang. Bergerak, serentak, menerjang, tak gentar, menyerang, majulah, menang. Nah, terima kasih Ananda. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, apakah masih ingat materi kita pada minggu lalu? Betul sekali. Materi minggu lalu tentang lingkungan. Dan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Di sini Ibu ada berbagai macam jenis makanan yang ada di Nusantara. Ibu ingin bertanya, siapakah di antara anak-anak Ibu yang mengetahui jenis makanan tradisional ini? Bu, Dila. jenis makanan tradisional yaitu sega jamblang, nasi pecel, dan lontong Bu. Bagaimana bahan pembuatannya? Kalau sega jamblang ini itu makanan khas dari Cirebon. Dan kalau nasi pecel ini sarapan kesukaan masyarakat Madiun yaitu Jawa Timur. Dan lontong sayur yaitu sangat mudah ditemui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Bagus, untuk Dila. Beri tepuk tangan kepada Dila. Itu yang seperti yang sudah Dila jelaskan. Di sini ada sega jamblang, nasi pecel, dan lontong sayur. Sega jamblang ini itu makanan khas Cirebon, Jawa Barat. Dari daerah di sebelah barat kota Cirebon. Yang kedua nasi pecel. Nasi pecel ini merupakan sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya itu lontong sayur. Lontong sayur ini sangat mudah dan kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Selanjutnya yaitu Ibu mempunyai sebuah teks cerita. Siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan teks cerita yang ada di depan? Siapa yang mau? Dila, bagus. Silakan
Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Setiap tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mas Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Bu. Terima kasih Dila. Baiklah, apakah di sini sudah mengertikan tentang teks yang dibacakan oleh teman kita? Jadi ibu ingin Ananda untuk membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah dibacakan oleh teman. Jadi ibu bagi Ananda untuk 2 kelompok, Dila kelompok 1 dan Nadia kelompok 2. Kelompok 1 yaitu membahas tentang paragraf 1 untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nadia kalau paragraf 2 untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan dibuat di latihan buku Ananda masing-masing. Apakah sudah siap Ananda? Ya, baiklah, kalau semuanya sudah siap, perwakilan kelompok tolong maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya. Siapa yang mau tampil pertama? Kelompok 1, Bu. Baiklah, kepada Dila dipersilahkan. Berdiri, Bu. Ya, boleh berdiri. Duduk juga boleh. Baiklah, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Dan gagasan pendukungnya yaitu seperti tahun-tahun sebelumnya, Mas Salma menerima banyak pesanan. Ya, Bu. Bagus sekali kepada Dila jawabannya. Beri tepuk tangan. Baiklah, untuk paragraf nomor 2, kelompok 2, apakah sudah siap? Silakan Nadia. Baiklah. Yang pertama yaitu gagasan pokok. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Gagasan pendukungnya yaitu ia beberapa hari ibu tetangganya membuat adonan. Bagus sekali kepada Nadia. Beri tepuk tangan. Baiklah, dari paragraf yang Ananda sudah bacakan tadi, yaitu dari paragraf 1, gagasan pokoknya yaitu sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Sedangkan gagasan pendukungnya itu seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Sedangkan paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu sudah jelas seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Sedangkan gagasan pendukungnya, ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Baiklah, selanjutnya dari pembelajaran yang tadi, Ananda sudah mengenal berbagai macam makanan tradisional. Makanan tradisional ini di sini yaitu makanan tradisional yang ada di Indonesia. Dan makanan tradisional yang ada di Indonesia ini merupakan ciri khas yang ada di berbagai daerah yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa mengenalnya dan memahaminya, sehingga kita tahu apa-apa saja makanan tradisional yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya Ibu ingin Ananda membuat di buku latihannya pengalaman Ananda mencicipi makanan tradisional yang ada di Indonesia dan daerah asalnya. Silakan buat di buku latihan. Boleh, 1 boleh.
Ibu menentukan jawaban dari latihan ini. Nah, baiklah, kepada Nadia dipersilakan. Ke depan atau di sini? Boleh berdiri. Baiklah. Oh iya, nama-nama yang ada, makanan yang ada di Indonesia tradisional. Ya, saya akan menyebutkan nama-nama makanan yang ada di daerah Indonesia. Yaitu nasi gudeg, yaitu berasal dari Yogyakarta, dan rendang dari Padang, bika Ambon dari Medan. Jadi saya terima kasih. Terima kasih Nadia. Selanjutnya, apakah Dila mau maju ke depan? Mau Bu. Silakan Dila. Baiklah, nama-nama makanan tradisional dari Sumatera Barat Yang ada di Indonesia. yang ada di Indonesia, yaitu sate berasal dari Padang, dendeng dari Padang, papeda dari Papua, bakso dari Solo. Bagus sekali, terima kasih Dila. Ya, betul sekali jawaban yang Ananda berikan tadi, semuanya betul. Jadi Ananda sudah paham kan berbagai macam makanan tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bunyi. Apakah Ananda tahu sifat-sifat bunyi? Bu, Ya Dila. rapat lurus Bu. Betul sekali Nadia. Siapa ikan topan? Ya betul sekali. Ada lagi? Bu. Ya, jawaban yang Ananda berikan semua tadi bagus sekali. Ya betul. Sifat-sifat cahaya di sini yaitu yang pertama memerlukan medium untuk dihantarkan, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga dapat dibiaskan, yang keempat mengalami pelenturan, yang kelima mengalami perpaduan. Baiklah, apakah Ananda sudah membawa bahan yang sudah diberikan masing-masing Bu? Sudah Bu. Betul sekali. Silakan diberikan kepada Ibu. Di sini kita akan mencoba mempraktekkan bunyi, salah satu bunyi itu yang dapat dipantulkan. Siapa yang mau maju ke depan untuk mencoba? Silakan Nadia. Sekali lagi. Apakah mendengar bunyi? Dengar Bu. Bagaimana kalau kita tutup dengan baik? Apakah bunyinya masih terdengar? Ada Bu, tapi cuma tidak nyaring seperti tadi Bu. Betul sekali. Silakan duduk Nadia. Terima kasih Nadia. Dari percobaan yang dilakukan oleh teman kita tadi, Ibu memberikan beberapa pertanyaan dan Anda buat Ibu pelatihannya. Apa yang terjadi ketika piring ditutupi oleh kain, dan apa yang terjadi ketika piring tidak ditutupi oleh kain? Silakan Ibu. Apakah sudah siap? Baiklah, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oh ya, oke. Siapa yang mau membacakan hasil dari diskusi? Baiklah, kepada Dila. Baiklah, dari percobaan tadi, jadi kalau piring dipukul dengan sendok, kalau tanpa kain bunyinya nyaring, bisa dipantulkan. Sedangkan kalau dipakai kain kurang terdengar dan tidak bisa dipantulkan. Nah, Bu. Betul sekali, bagus. Tepuk tangan kepada Dila. Ya betul sekali jawaban Dila tadi. Kalau ditutup dengan kain dan dibunyikan, maka bunyinya tidak dipantulkan dan bunyinya dapat dipantulkan.
dijelaskan dan berbunyi nyaring, sedangkan ditutup dengan kain, suaranya tidak dapat dipantulkan bunyinya, dan juga tidak terdengar terlalu keras suaranya. Dan dari semua materi yang sudah kita pelajari hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Baik, Bu. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan tadi kan tentang makanan yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu sega jamblang dari Cirebon atau Jawa, nasi dari Maluku Timur, lontong sayur dari Jawa Barat, dan rendang dari Padang. Terima kasih Nadia. Apakah Dila mengaturkan? Ya Bu, baiklah tentang bunyi tadi. Kalau bunyi, ciri-ciri bunyi itu merambat lurus, dapat dipantulkan, berbunyi nyaring. Jadi kalau sifat-sifat bunyi itu kalau di piring, contohnya piring, menggunakan piring dengan sendok, kalau tanpa ada hambatan jadi berbunyi nyaring. Kalau ada hambatan seperti diberikan kain tadi, jadi tidak terdengar dan tidak berbunyi nyaring. Betul sekali jawaban yang sudah Ananda berikan kepada Ibu. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, maka Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Silakan buka kasusnya halaman 20. Itu ada latihan. Silakan Ananda buat di rumah. Nanti kita bahas untuk minggu depan. Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan tutup oleh ketua. Baiklah, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, baiklah kita akan tutup dengan mengucapkan syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Salah dan jangan Ibu mohon maaf. Ibu tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam